this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ezra 6 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria bin Iddo. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artasasta, raja-raja negeri Persia. Bapak Ibu yang terkasih, apabila kita membaca ayat di dalam Mazmur 126 ayat yang pertama dan kedua, yang dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Ayat di dalam Mazmur 126 ini membuat kita merasakan kelegaan dan sukacita, di mana mereka orang-orang yang dibuang di Babel dikembalikan ke kampung halamannya. Akan tetapi ada sedikit persoalan mengenai urutan kejadian, di mana masa pembangunan Bait Allah itu ditulis pada kitab Ezra, sedangkan masa pemulihan dan pengembalian itu tertulis di dalam kitab Mazmur. Tapi di sini kita akan mengikuti kronologi tradisional, yaitu bahwa pemulihan Yehuda terjadi dalam 3 tahap dan di bawah 3 kepemimpinan. Yang pertama, pada tahun 538 sebelum Masehi, yaitu pada pemerintahan Zerubabel, cucu Raja Yoyakin, dan Yesua imam besar kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Yang kedua, pada tahun 458 sebelum Masehi, di mana imam dan ahli Taurat serta Ezra tiba di Yerusalem. Nabi Ezra sempat ditunjuk dan disebut sebagai menteri untuk urusan umat Allah di Babel, dan tugasnya mengatur serta memulihkan tanggung jawab moral dan agama bangsa pilihan Allah sesuai hukum Taurat. Yang ketiga, pada tahun 445 sebelum Masehi, Nehemia, juru minuman Raja Persia, Artasasta, dan yang kelak akan menjadi Bupati Yehuda, dikirim untuk memulihkan kota Yerusalem dan khususnya membangun kembali tembok-temboknya. Kala itu Zerubabel tiba lebih dahulu bersama kelompok utama para buangan yang kembali. Keputusan Kores dalam memulangkan umat Allah disertai dengan pemberian hadiah kepada para pemimpin umat, yaitu dengan memberikan 5.400 batang emas dan perak dari bait suci, dan semuanya itu tercatat rapi. Begitu sampai mereka membangun mezbah untuk mempersembahkan kurban bakaran dan memulai lagi ibadah secara teratur.
Setelah bertahun-tahun ibadah mereka dihentikan, kini mereka beribadah kembali dengan lepas dan bahagia, seperti yang tertulis di dalam Ezra 3 ayat yang ke-11. Dikatakan ada yang berseru-seru, ada yang menangis, ada yang bersukacita, ada yang bertepuk tangan, ada yang bertepik sorai. Hal ini menandakan semua yang beribadah masuk ke dalam momen haru yang amat sangat dalam menyambut pembebasan dan pembangunan kembali bait suci. Tuhan Yesus memberkati.